Om Swastiastu. Selamat Lingunulatai. Salam sujud. Perkenalkan, nama saya Riana, NIM 1800052, kelas A, mata kuliah Profesi Pendidikan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang pengertian kepala. Seorang kepala adalah tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu tempat di mana dia berinteraksi dalam suatu lembaga. Seorang kepala harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan secara formal atau informal. Karena seorang kepala sebagai pemimpin di lembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Sekian materi dari saya dan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Pransapta Triharyadi, NIM 1800001, Prodi Pendidikan Agama Hindu, kelas A, semester 6. Baik, di sini saya akan memperjelaskan salah satu tugas kami atau tugas kelompok, yaitu tentang pimpinan, yaitu mata kuliah Profesi Pendidikan. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang pimpinan. Pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang dalam sebuah lembaga, organisasi formal ataupun non-formal yang dapat mempergunakan wewenang dan kepemimpinan dalam kepemimpinannya dapat dipergunakan untuk mengarah orang lain serta bertanggung jawab pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Jadi pemimpin mengarah kepada jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan posisi seseorang dalam lembaga, organisasi formal maupun non-formal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Srimaya, NIM 1800033, kelas A, mata kuliah Profesi Pendidikan, kelompok 5. Judul materi yang akan saya bahas yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memimpin suatu kelompok atau sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sejarah dan tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam kemampuan lebih mengacu pada kemampuan, sifat, dan karakteristik seseorang individuan dalam memimpin. Sekian materi dari saya dan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sarulandari, NIM 1800017, kelas A, semester 6, mata kuliah Profesi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan bawakan materi tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan digunakan untuk membedakan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Yang pertama adalah teori sosial. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahir dan dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Untuk menjadi pemimpin, setiap orang dapat melakukan melalui usaha penyiapan, pendidikan, dan latihan secara intensional. Sedangkan teori ekologis merupakan gabungan dari kedua teori, genetis dan sosial, yang menjelaskan bahwa seorang pemimpin akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Yang kedua,
Teori karakter. Teori karakter adalah suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Karakteristik yang dapat diperhatikan secara intelektual, kepribadian, karakter fisik, kemampuan pengawasan, dan sebagainya. Yang berikutnya, yang ketiga, teori orang hebat. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat memiliki kepemimpinan yang terbawa dari lahir, bukan karena dibentuk. Teori yang sudah dikenal di abad ke-19 menunjukkan adanya kualitas seorang pemimpin sebenarnya telah melekat secara natural atau bawaan dari lahir. Pemimpin tipe ini seringkali membawa sifat-sifat alami seperti kecerdasan, keberanian, pembangunan kepercayaan diri, intuisi, dan pesona. Yang keempat, teori sifat. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seorang cenderung dapat menjadikan pemimpin yang baik. Perlu digarisbawahi, memiliki kualitas diri tertentu tidak serta-merta menjadikan Anda pemimpin yang hebat. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mengedepankan genetik atau garis keturunan. Teori sifat ini lebih pada karakter kepemimpinan yang dapat dibentuk, sifat yang dimiliki atau antara lain daya tarik, kecerdasan, dan karisma. Mungkin itu saja teori yang dapat saya jelaskan. Berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Ranti, NIM 1800019, kelas A semester 6, kelompok 5, mata kuliah profesi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas pokok kepala sekolah pada semua jenjang mencakup 3 bidang. Yang pertama adalah tugas manajerial, yang kedua adalah supervisi, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan ketiga tugas pokok kepala sekolah tersebut. Tugas kepala sekolah yang pertama adalah tugas manajerial. Tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial berkaitan dengan pengelolaan sekolah, sehingga semua sumber daya dapat disediakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Tugas manajerial ini meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah. Yang kedua, pengelolaan program pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan kesiswaan. Keempat, pengelolaan sarana dan prasarana. Kelima, pengelolaan personal sekolah. Keenam, pengelolaan keuangan sekolah. Ketujuh, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Kedelapan, pengelolaan administrasi sekolah. Kesembilan, pengelolaan sistem informasi sekolah. Kesepuluh, mengevaluasi program sekolah. Dan yang ke-11 atau yang terakhir, memimpin sekolah. Tugas kepala sekolah yang kedua adalah tugas supervisi. Tujuannya adalah untuk menjamin agar guru dan staf bekerja dengan baik serta menjaga mutu, proses maupun hasil pendidikan di sekolah. Dalam tugas supervisi ini tercakup kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah merencanakan program supervisi, yang kedua melaksanakan program supervisi, dan yang ketiga menindaklanjuti program supervisi. Tugas kepala sekolah yang ketiga adalah kewirausahaan. Tugas kewirausahaan ini tujuannya adalah agar sekolah memiliki sumber-sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah, khususnya dari segi finansial. Selain itu juga agar sekolah membudayakan perilaku wirausaha di kalangan warga sekolah, khususnya para siswa. Sekian materi dari saya, dilanjutkan dengan materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Malvina Katerina Winata, NIM 1800025,
kelas A, mata kuliah profesi pendidikan dari kelompok 5. Manajemen penanganan konflik. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manager berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen penanganan konflik atau manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi risiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Adapun tujuannya, manajemen konflik bertujuan untuk yang pertama, mencegah kemungkinan terjadinya konflik, yang kedua, menghindari dari adanya konflik yang terjadi, mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik, dan yang keempat, menyelesaikan konflik dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sekian materi dari saya. Sekian materi yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Terima kasih dan kami akhiri dan mengucapkan Paramasanti, Santi, Santi Om Saya.